Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga adalah proses permasalahan tasawuf oleh Imam Al-Ghazali. Nama asli Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ia lahir di Iran pada tahun 450 Hijriah. Sejak kecil, Al-Ghazali sudah ditinggal ayahnya karena wafat. Perjalanan hidupnya yang keras menjadikannya pembelajaran tekun untuk menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman di masa itu. Mengenal sosok Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah ulama dan pemikir besar dalam Islam. Selain menjadi akademisi, Al-Ghazali kesohor sebagai ahli tasawuf. Karyanya yang bertajuk Ihya Ulumuddin merupakan warisan intelektual abadi yang terus dipelajari hingga sekarang. Di masa mudanya, Al-Ghazali amat haus pada ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai sosok polimatik, pandai di berbagai disiplin pengetahuan, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Pemahamannya yang kuat menjadikan Al-Ghazali sebagai sosok intelektual terkenal di Iran kala itu. Selanjutnya, awal mula. Awalnya ia menuntut ilmu di negerinya sendiri yaitu Iran. Al-Ghazali muda belajar fikih Imam Syafi'i serta dasar-dasar logika. Setelah dirasa cukup, ia pun merantau ke Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Di sanalah Al-Ghazali menyerap secara mendalam ilmu logika, filsafat, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Masuk ke proses, menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Hubungan kepada Allah didasarkan kepada ketulusan atau keikhlasan niat, yang ditandai dengan menghilangkan kepentingan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia didasarkan atas etika pergaulan. Pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf ini tertuang dalam bukunya yaitu Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang melukiskan suatu pikiran, suatu kesanggupan, soal besar dalam susunan yang mudah, gabungan kejernihan otak dengan perasaan hati yang murni. Dalam kitab itulah Al-Ghazali menggabungkan antara fiqh dengan tasawuf dan ilmu kalam, yang semuanya untuk maksud mengkokohkan iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sekalipun Al-Ghazali terpengaruh juga oleh corak tasawuf iluminasi dalam sebagian konsepnya, terutama pandangannya tentang ilmu batin, hebatnya ia masih tetap membedakan antara tasawuf dan sufi dengan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam aliran-aliran menyimpang yang memegang prinsip ittihad dan hulul. Untuk mengakhiri pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan fiqh dalam perspektif Al-Ghazali merujuk kepada makna awal fiqh sebagai ilmu yang berusaha memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan yang terinci dalam masalah akidah, ibadah, serta muamalah dalam ajaran Islam. Karena itu, fiqh tidak hanya terfokus masalah-masalah hukum lahiriah, tetapi juga masalah-masalah hukum batiniah, yakni pesan-pesan moral. Selesai sudah untuk materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.